Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang tema-tema yang berkaitan erat dengan dunia bisnis. Dan untuk kesempatan kali ini, tema yang akan kita jadikan bahan ulasan yaitu tentang critical thinking. Kalau kita mengalih bahasakan critical thinking ini ke dalam bahasa Indonesia, mungkin padanan yang paling dekat yaitu berpikir kritis. Kita tahu bahwa critical thinking ataupun berpikir kritis ini merupakan sesuatu yang teramat penting bagi siapapun yang hendak menggeluti ataupun yang telah berkecimpung di dalam dunia usaha maupun dunia bisnis. Sejatinya kalau kita berbicara tentang critical thinking ini, maka ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang ataupun individu untuk kritis dan juga objektif dalam mempertimbangkan berbagai hal, utamanya yaitu yang menyangkut tentang informasi, yang menyangkut tentang argumen, ataupun yang menyangkut tentang bukti-bukti yang ada. Nah, kalau kita menelaah lebih jauh tentang critical thinking ini, maka di dalam aspek-aspek critical thinking ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita pahami bersama, di mana di dalam bagaimana kita berpikir kritis ataupun critical thinking ini, kita harus memperhatikan di antaranya yang pertama adalah aspek elementary clarification. Elementary clarification ini merupakan aspek yang memberikan penjelasan sederhana dengan memfokuskan kepada pertanyaan, menganalisis argumen, kemudian juga tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan penjelasan tertentu. Ini adalah aspek elementary clarification. Kemudian aspek yang kedua dari critical thinking yaitu basic support. Basic support ini merupakan bagaimana berpikir kritis ini akan dapat membangun suatu keterampilan dasar dengan mempertimbangkan kredibilitas dari sumber dan juga melakukan pertimbangan-pertimbangan observasi. Kemudian aspek yang ketiga di dalam critical thinking yaitu tentang inference. Inference ini dalam hal aspek critical thinking adalah yang menyangkut tentang bahwa berpikir kritis ini dapat menarik suatu kesimpulan dengan menyusun dan juga mempertimbangkan deduksi, dan juga tentang bagaimana menyusun dan mempertimbangkan induksi, serta tidak ketinggalan tentang bagaimana menyusun suatu keputusan sekaligus mempertimbangkan hasil
dari keputusan tersebut. Ini adalah inference. Lantas aspek yang berikutnya yaitu aspek advance, di mana berpikir kritis, critical thinking ini akan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut dengan mengidentifikasikan istilah dan juga mempertimbangkan definisi serta mengidentifikasikan berbagai asumsi. Dan aspek yang terakhir di dalam critical thinking yaitu yang menyangkut tentang strategic and tactics. Berpikir kritis, critical thinking dapat menentukan suatu tindakan dan sekaligus berinteraksi dengan orang lain. Itu tadi merupakan beberapa aspek yang ada di dalam suatu apa yang disebut dengan critical thinking, berpikir kritis. Selanjutnya, kalau kita menelaah lebih dalam lagi tentang critical thinking ataupun berpikir kritis ini, maka sejatinya kalau kita memperhatikan secara seksama, di dalam berpikir kritis ataupun critical thinking, itu ada beberapa karakteristik yang menyertainya. Karakteristik dimaksud yang pertama adalah yang menyangkut watak, dispositions. Seseorang individu yang berpikir kritis biasanya memiliki sikap yang skeptis, sangat terbuka, menghargai kejujuran, menghormati adanya perbedaan pendapat, teliti, dan juga memiliki sudut pandang yang berbeda. Ini adalah karakteristik yang menyangkut dispositions, watak. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu yang menyangkut tentang point of view, sudut pandang. Point of view, sudut pandang, merupakan bagaimana cara seseorang ataupun individu dalam memandang ataupun menafsirkan sesuatu. Dengan demikian, maka mereka akan memandang sesuatu fenomena dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda pula. Ini adalah karakteristik yang menyangkut tentang point of view, sudut pandang. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu yang menyangkut tentang kriteria. Meskipun suatu argumen dapat disusun dari berbagai sumber, akan tetapi tetaplah memiliki kriteria yang berbeda-beda. Jika akan menerapkan standarisasi, maka tentunya diperlukan sesuatu yang mengacu kepada berbagai hal, yaitu tentang relevansi, keakuratan fakta, sumber yang kredibel, ketelitian, maupun ketidakbiasan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu yang menyangkut tentang reasoning, pertimbangan. Seseorang yang berpikir kritis pada umumnya akan memiliki kemampuan dalam merangkum suatu kesimpulan dari satu
satu ataupun beberapa premis. Mereka ini akan melalui suatu proses yang melewati, di antaranya adalah pengujian hubungan antara beberapa pernyataan maupun data. Dan yang kelima yaitu yang menyangkut tentang argumen. Orang yang berpikir kritis memiliki sejumlah argumen yang dilandasi oleh baik itu data maupun fakta. Berpikir kritis akan dapat meningkatkan keterampilan dalam hal pengenalan, juga penilaian, serta penyusunan argumen. Itu tadi beberapa karakteristik yang perlu kita pahami manakala kita menelaah lebih jauh tentang critical thinking, berpikir kritis. Selanjutnya adalah kalau kita berbicara tentang bagaimana critical thinking atau berpikir kritis ini, utamanya bagi mereka-mereka yang ingin ataupun telah memasuki dunia usaha ataupun dunia bisnis. Tentu saja critical thinking ataupun berpikir kritis ini akan dapat memberikan banyak sekali manfaat bagi pribadi-pribadi yang telah disebutkan tadi, yang ingin maupun yang telah memasuki dunia usaha ataupun dunia bisnis. Di antara beberapa manfaat yang ada dari critical thinking, yang pertama adalah dengan critical thinking, maka seseorang akan dapat melihat suatu permasalahan dari berbagai perspektif. Tentunya teramat penting bagi siapapun, utamanya yang bergelut dengan dunia bisnis, untuk memahami tentang adanya perbedaan, memahami berbagai persoalan, dan juga bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang sangat berbeda. Jika seseorang ataupun individu pelaku bisnis mampu berpikir kritis, maka individu tersebut tentunya akan lebih mudah untuk menghargai sudut pandang orang lain dalam menanggapi suatu persoalan. Ini manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua dari berpikir kritis bagi mereka yang terlibat di dalam dunia bisnis adalah kemampuan untuk mengembangkan diri. Dengan berpikir kritis, ini tentunya akan menjadikan media untuk evaluasi diri yang bersifat konstruktif. Ini bisa dilakukan dengan mengevaluasi berbagai keputusan maupun tindakan-tindakan yang telah diambil. Lantas manfaat yang ketiga, dengan kita berpikir kritis, maka tentunya seseorang, individu, para pelaku usaha, pelaku bisnis akan bisa lebih diandalkan. Ini disebabkan bahwa seseorang yang berpikir kritis tentunya akan dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan juga dengan benar. Mereka juga memiliki kemampuan dalam hal ini untuk mempengaruhi anggota kelompoknya, mempengaruhi
bawahannya, mempengaruhi karyawannya agar bisa bekerja dengan efektif dan juga efisien. Lantas manfaat berikutnya dari berpikir kritis adalah kreativitas yang meningkat. Dalam hal ini, tidak hanya menghasilkan ide, berpikir kritis, critical thinking, juga akan memungkinkan bagi seseorang, bagi para pelaku usaha, untuk mengevaluasi ide-ide baru yang telah didapatkannya, kemudian memilih ide-ide tersebut, sekaligus memodifikasinya jika memang itu diperlukan. Kemudian manfaat yang kelima dari critical thinking adalah mandiri dalam menghadapi persoalan. Dengan pemikiran yang mandiri ini, maka para pelaku bisnis, seseorang ataupun individu, tentunya akan memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai persoalan dengan lebih cepat. Dan manfaat yang keenam yaitu bahwa dengan critical thinking, maka pikiran akan menjadi lebih jernih sekaligus rasional. Kemampuan untuk berpikir secara jernih sekaligus rasional ini tentunya amat dibutuhkan di dalam dunia bisnis. Dan ini merupakan aset yang penting untuk menjalankan, menggulirkan karir seseorang dalam bidang apapun, utamanya dalam bidang bisnis. Nah, selanjutnya, mungkin ada suatu pertanyaan yang cukup penting kalau kita berbicara tentang critical thinking ini, yaitu tentang bagaimana cara untuk berpikir kritis ini. Kalau kita berbicara tentang cara berpikir kritis, maka kita perlu yang pertama mengenali permasalahan yang dihadapi. Kemudian mencari tahu penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kita mendengarkan argumen yang disampaikan oleh orang lain sambil mempertimbangkan tentang siapa yang menyampaikan argumen tersebut, sekaligus tentang seberapa valid opininya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu kita memisahkan opini maupun fakta dari setiap argumen yang kita dengarkan dengan menilai kebenarannya dengan mendasarkan kepada bukti ataupun fakta yang ada. Kemudian yang keempat yaitu dengan membuat keputusan berdasarkan kepada argumen mana yang memiliki informasi paling penting yang sesuai dengan fakta dan tentunya argumen yang masuk akal. Dan yang kelima yaitu kita bisa menarik suatu kesimpulan ataupun menemukan berbagai solusi terhadap suatu permasalahan setelah kita menimbang berbagai hal, utamanya yang menyangkut tentang kelebihan maupun kekurangan dari setiap argumen yang ada.
Nah, di dalam dunia bisnis, berpikir kritis, critical thinking ini banyak sekali diaplikasikan di dalam dunia nyata. Misalnya saja, ada seorang customer service yang menggunakan kemampuan berpikir kritisnya ketika menghadapi suatu permasalahan yang dialami oleh konsumen. Sehingga dengan kemampuan berpikir kritis dari seorang customer service ini, maka konsumen tersebut akan bisa mendapatkan jalan keluar, sekaligus mendapatkan kepuasan karena pelayanan yang diberikan oleh customer service tadi. Nah, ini dalam dunia nyata. Tentu masih banyak hal-hal yang bisa dijadikan bahan aplikasi tentang critical thinking ini di dalam dunia bisnis. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang critical thinking ini, berpikir kritis ini. Mudah-mudahan pembahasan yang teramat singkat ini akan membuat cakrawala pemahaman kita tentang berbagai hal yang menyangkut tentang dunia bisnis semakin luas. Kita akan meneruskannya dengan membahas berbagai topik-topik yang menyangkut tentang bisnis untuk kesempatan berikutnya. Terima kasih untuk perhatian Anda semua, dan setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.